Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membuat video presentasi mata kuliah pengantar perencanaan dan strategi pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Maryam Munjiat, SSMPDI. Dengan anggota, saya Feni Khairunisa dan 3 teman saya, Siti Salwa Salsabila, Wahyu Ginanjar, dan Rezika Robi. Pengertian metode PAI yang efektif. Metode pembelajaran diartikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan mengarahkan perkembangan seorang, khususnya proses belajar mengajar. Metode dalam pandangan Arifin berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa Arab, metode disebut dengan tariko. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang mengatur dan berpikir baik untuk mencapai maksud sehingga dapat dipahami bahwa metode adalah suatu cara untuk melalui menyajikan bahan pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran agama Islam yang paling efektif dan efisien dalam mengajarkan agama Islam. Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang dapat dipahami secara sempurna. Dalam ilmu pendidikan sering juga dikatakan bahwa pengajaran yang tepat ialah pengajaran yang berfungsi pada murid. Berfungsi artinya menjadi milik murid. Pengajaran itu membentuk dan mempengaruhi pribadinya. Metode pembelajaran pendidikan agama Islam sebagai suatu cara atau teknik yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan Islam agar efektif dan efisien. Lalu, metode PAI yang efektif. Beberapa metode umum yang digunakan. Yang pertama itu ada metode ceramah. Ini cara ngajar yang paling klasik banget dan masih sering dipakai sampai sekarang. Keunggulannya yaitu guru bisa nyampein materi banyak dalam waktu singkat, jadi lebih efisien gitu dan cocok bagi materi yang panjang gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada metode diskusi. Kalau ini siswa dikasih kesempatan buat ngobrol, tukar pendapat, sama-sama mikir, dan lebih dalam lagi dalam pahami itu nilai-nilai keislamannya atau nilai-nilai yang ada di dalam diskusinya gitu. Jadi nggak cuma dengerin guru doang, tapi juga aktif ngomong dalam kelompok maupun diskusi ya. Nah, yang ketiga itu ada metode demonstrasi dan praktik. Metode ini penting banget kalau pelajarannya soal ibadah. Misalnya belajar wudhu, sholat, zakat, atau haji, itu lebih enak kalau langsung dipraktekin dibanding teori gitu kan, karena lebih paham gitu ya. Jadi siswa itu nggak cuma paham teori, tapi juga langsung ngelakuin praktek apapun. Nah, yang keempat itu ada metode bermain peran. Nah, kalau ini itu biasanya dipakai buat ngajarin nilai-nilai akhlak dan sosial. Misalnya, siswa diminta pura-pura jadi tokoh tertentu. Nanti dari situ tuh mereka bisa belajar sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana gitu. Kan langsung gitu praktek. Hampir mirip metode kedua. Nah, lalu di sini ada yang kelima itu ada metode problem based learning. Di sini siswa diajak mikir kritis dan analisis. Jadi kalau ada masalah keagamaan seperti zaman sekarang, mereka itu tidak ditantang buat nyari jawabannya sendiri gitu, nyari solusinya sendiri. Jadi nggak cuma hafal tapi juga paham hal tersebut, maksudnya hal yang di sana. Nah, lalu mereka itu menemukan solusi ataupun nyari solusi dulu, lalu masalah itu bakalan selesai. Nah, lalu yang keenam itu ada metode konseptual dan berbasis proyek. Ini lebih ke pembelajaran yang langsung nyambung sama kehidupan nyata. Contohnya, bikin kampanye anti-bullying, pakai nilai Islam, bikin proyek kebersihan masjid atau ikut kegiatan sosial. Jadi, belajarnya itu lebih nyata gitu dan berkesan ya. Lalu yang ketujuh itu ada metode sosiodrama. Kalau ini hampir mirip main drama, tapi fokusnya itu di kehidupan sosial gitu. Jadi siswa itu bisa peranin situasi nyata di masyarakat. Misalnya cara bersikap sama teman itu gimana, orang tua itu gimana, atau orang lain itu tuh ada beda-beda ya sifat ke orang tua gimana, ke teman gimana, orang lain jangan disamain. Nah, dari situ itu mereka belajar tentang hubungan sosial dan akhlak. Nah, yang ke-8 itu ada metode karya wisata. Kalau ini biasanya itu karya wisata itu artinya jalan-jalan ya, atau lebih ke healing. Dalam metode belajar ini lebih ke belajar langsung di lapangan, jadi nggak hanya teori tapi langsung terjun di masyarakat atau lapangannya. Misalnya diajak ke masjid, ke museum Islam, atau tempat bersejarah biar siswa itu dapat pengalaman langsung dan nyambung gitu sama materinya. Lalu yang ke-9 ada metode problem solving, yaitu merupakan cara memberikan pengertian dengan menstimulasi anak didik untuk memperhatikan, menelaah, dan berpikir tentang suatu masalah. Yang ke-10 ada metode latihan dan praktek. Latihan biasanya berlangsung dengan cara mengulang-ulang suatu hal sehingga terbentuk kemampuan yang diharapkan. Sedangkan praktek biasanya dilakukan dengan suatu kegiatan dalam situasi yang sebenarnya.
Lalu yang ke-11 ada metode tugas belajar atau resitasi. Yang dimaksud dengan pemberian tugas belajar dan resitasi ialah suatu cara mengajar di mana seorang guru atau seorang pendidik memberikan tugas-tugas tertentu kepada peserta didik, lalu hasil tersebut akan diperiksa oleh guru tersebut gitu. Lalu yang ke-12 ada metode hafalan, yaitu teknik yang digunakan oleh seorang pendidik dengan menyerukan peserta didik agar menghafal baik sejumlah kata-kata ataupun kaidah-kaidah gitu. Yang ke-13 ada metode brainstorming, yaitu suatu model dalam pembelajaran untuk menghasilkan banyak gagasan dari seluruh siswa dalam kelompok diskusi. Lalu yang ke-14 ada metode kisah, yakni cara mendidik dengan mengenalkan bahasa, baik lisan maupun tertulis, dengan menyampaikan pesan dari sumber pokok sejarah Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Lalu yang ke-15 ada metode demonstrasi dan eksperimen, di mana yang dimaksud di sini adalah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Lalu yang ke-16 ada metode kerja kelompok, yaitu penyajian materi dengan cara pemberian tugas-tugas untuk mempelajari sesuatu kepada kelompok-kelompok belajar yang sudah ditentukan gitu. Materi yang selanjutnya yaitu cara pendidik menerapkan metode pembelajaran PAI agar berjalan dengan efektif. Nah, di sini ada beberapa strategi yang harus dilakukan oleh guru agar pembelajaran PAI itu berjalan dengan efektif. Yang pertama itu pendekatan kontekstual. Apa sih pendekatan kontekstual itu? Pendekatan kontekstual adalah konsep pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari siswa, agar pembelajaran itu menjadi lebih mudah dipahami dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya guru-guru pendidikan agama Islam itu cenderung menggunakan pendekatan kontekstual ini. Beliau selalu mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata. Contohnya itu guru mengaitkan konsep kebersihan dalam Islam dengan praktek menjaga kebersihan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, ini adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proyek-proyek dunia nyata yang bermakna. Itu mendorong mereka untuk merancang, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan untuk memecahkan masalah kompleks dan menghasilkan produk nyata. Nah, guru PAI juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa diminta untuk mengerjakan proyek kelompok yang berkaitan dengan nilai-nilai agama Islam, seperti menyusun presentasi tentang kisah-kisah Nabi, atau mengadakan kegiatan sosial, seperti bakti sosial untuk masyarakat sekitar. Yang ketiga itu pemanfaatan media digital dan teknologi. Nah, di zaman sekarang itu guru harus pandai menggunakan berbagai media digital seperti video pembelajaran, aplikasi edukasi, dan platform pembelajaran daring untuk menyampaikan materi secara lebih menarik.